Pemirsa Bangkit TV dimanapun Anda berada, video kali ini itu adalah puncak milad Pondok Pesantren Ora Aji milik Gus Miftah yang dihadiri oleh Papa Halilintar dan saudara-saudaranya. Simak selengkapnya, selamat menikmati, salam Bangkit TV. Kita sambut Atta Halilintar. Sini Le. Sini. Bang Tata, Papa Tata. Mic-nya mana mic-nya? Mic, mau. Di belakangnya mau. Ayo Le, sama Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Prokes, Gus. Aku tuh sangat taat prokes. Oh, prokes. Boleh tapi bukanya cuma 3 detik. 3 detik. Iya. Mas Soalnya Atta. istriku tuh lagi hamil, jadi apa aja yang aku sentuh aku jaga. Yaudah dibuka 5 detik. Dibuka 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, deh. Sebenarnya Gus, aku tuh punten ya semuanya yang ada di sini. Aku tuh nggak tahu kesini tuh disuruh ngapain. Tadi tuh aku kesini cuman mau ikut ngaji. Kan udah ngaji. Iya udah ngaji, cuman aku nggak tahu ini bakal ada sesi terakhir ini aku nggak tahu. Lu dulu gua disuruh datang ke Pondok Indah. Kamu juga nggak pernah bilang kalau ngajak good podcast. Nyatanya gue juga podcast. Sekarang gantian. Bener juga sih. Ah. Tapi Gus ya, aku tuh masih bingung. Apa? Kalau Gus lagi nyanyi, aku tuh suka sedih. Kenapa? Karena nggak ngerti aslinya. Oh Jawa ya? Iya. Roaming ya? Artinya apa aku nggak tahu. Ya pura-pura bahagia kenapa? Iya. Kan juga nggak, kalau sekarang begini, ada orang nyanyi Inggris, aku nggak paham, aku juga bisa sedih kok. Kenapa tuh? Ya karena nggak paham. Coba disapa dulu penggemarmu. Apa kabar semuanya? Semuanya sepertinya sebenarnya aku tuh nggak usah ngomong lagi Gus. Kan yang Kenapa? banyak-banyak ilmu udah ngomong. Yang suaranya bagus-bagus udah Kalau di nyanyi. pondok banyak ilmu itu biasa. Yang bagi-bagi duit juga udah banyak. Terus? Ya udah aku di sini sebagai mau belajar aja. Mestinya aku duduknya di sana. Ngapain? Nanti kamu diroyok rondo itu loh kamu itu. Itu rondo-rondo itu, hati-hati. Kamu tahu nggak rondo itu apa? Janda. Oh, Janda itu. banyak jandanya Gus ini. Banyak. Pantes gue seneng pulang ke sini terus Seneng ya. matamu ora ya. Psst, ada bunda. Oh ada bunda. Ada bunda. Tenang rahasia di rumah Pondok Indah aman. Aman ya. Apaan? Ini pada pengen tahu. Kok sekarang seorang Atta Halilintar menjelma seorang YouTuber bahkan terbesar se-Asia. Tepuk tangan. Itu awalnya gimana bro? Ini biar adik-adik santri Muni yang juga termotivasi. Kok bisa jadi, sekarang subscribernya berapa sih? Sedikit sih Gus. Berapa? Masih recehan lah. Ya berapa? Dikit lagi sih 28 juta. 28 juta subscriber. Yang sudah subscribe Mas Atta ngacung. Tuh semuanya gimana coba. Aduh. Yang sudah subscribe Gus Reza ngacung. Loro. Malah gak punya loh. Yang sudah subscribe Gus Yusuf ngacung. Oh lumayan. Yang sudah subscribe Gus Alam ngacung. Loro, menghina sekali. Telu. Lah ceritanya gimana? Ya sebenarnya sih pertanyaan ini udah banyak Gus yang nanya. Ya ini belum, di sini belum tahu, kan santri nggak punya HP. Oke. Supaya dikasih Mas Putra gitu loh. Putra pura-pura weanan. Siapa sih yang nggak punya HP? Sok miskin loh. Tadi aku paling aneh. Siapa nggak punya HP angkat tangan tapi sambil videoin. Sambil videoin pakai HP. Ngeloro itu. Itu buat YouTube pertama kali tahun berapa, Atta? Buat YouTube ya, pertama kali itu aku umur YouTubeku tuh kayaknya tahun 2000. Ntar aku cek dulu ya. Kamu suka lupa ya? Suka lupa. Oh. Berapa ya? Kayaknya tahun 2011 apa 2012 gitu. 2012 sekarang 2021. Berarti baru 10 tahun. Sudah 28 juta subscriber. Itu rahasianya apa?
Rahasianya rajin sedekah. Kok kamu nggak pernah sedekah sama aku? Masa sih Gus? Ingat-ingat. Enggak pernah memang. Enggak pernah. Coba, kalian tahu nggak ini pakai papata ini apa coba? Ini belangkonya Gus Miftah tapi dikit ke sini itu lah kurang ajar banget. Tapi pantes ya bro. Soalnya kalau di ke belakang juga takutnya nyamain. Oh, takut dikira kembaran ya? Iya, kalau ilmu kan udah beda, gue sudah jauh lebih berilmu. Iya, jadi kan kamu jauh lebih berharta. Enggak juga sih. Semuanya Anak muda, rumah di Pondok Indah. Oh, toh? Penghasilan YouTube 1 bulan bisa 7 miliar. Nggak ada. Nggak ada. Semua ini titipan Gus. Ya dibagi kalau titip. Semua ini cuma dipinjemin. Oh dipinjemin. Gak dibawa mati. Nggak dibawa mati. Iya. Uang itu memang tidak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati. Itu tahun 2011. 2011. Pertama kali niat bikin YouTube tuh cari uang atau untuk yang lain? Pertamanya itu buat jualan. Malahan. Buat jualan apa ya? Dulu aku tuh jualan apa aja lah yang aku bisa jual. Mau jualan baju, jualan baju muslim. Dulu aku jualan baju muslim juga. Terus? Kalau dulu kan rame itu di setiap Jumatan doang tuh depan masjid. Nah itu aku bisa jualan. Tapi kan Senin sampai Kemisnya kan nggak ada tuh lapak yang bisa gratis gitu. Nah jadi aku cari lapak tuh di online. Oke. Gitu. Tapi memang keadaan waktu itu nggak lanjut sekolah, nggak punya ijazah juga. Jadi bingung kan, mau nyari kerja, mau jadi di Indomaret aja susah keterima kan. Atau di Indomaret, Alfamart nih, aku bilang aku mau kerja apa kalau kayak gini. Terus? Jadi nggak ada pilihan di kepalaku itu selain harus buka lapangan kerja buat diri aku sendiri. Coba sebelum penasaran nih, Atta itu sekolahnya sampai mana? Aku sampai SMP. Cuma SMP doang? SMP. SMP, podo matamu rezekine beda. Sama, tapi ya beda. Itu tapi membuktikan kalau sekolah itu nggak menjamin kesuksesan kamu. Sekolah itu nggak menjamin rezeki juga. Rezeki, maut, semua di tangan. Jadi yang aku percaya dulu, aku usaha aja yang keras. Apapun hasilnya aku serahin sama yang di atas. Kalau bahasa Inggrisnya, do your best, let God do the rest. Artinya apa? Apa tuh artinya? Jangan ngerokok. Oh jangan ngerokok. Artinya sebagai manusia usahalah sekeras-kerasnya. Itu sebaik-baiknya. Tapi untuk hasil serahkan sama yang di atas. Di atas. Itu kalau pepatah dalilnya begini. Idza sodaqal asmu wa hasabil. Artinya mau diar gantian. Apa Pak Ustadz? Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Amin. Terus ceritanya? Terus ya karena aku dulu kan YouTube dulu belum ngetren kayak sekarang. Belum ngetren ya? Belum ngetren. Jadi aku dulu ngelihat ada Kaskus, ada Facebook, ada Twitter. Even Instagram pun belum ngetop kayak sekarang. Cuman waktu aku bikin YouTube itu karena ini kayaknya nih suatu saat online ini bakal booming. Bisa boom gitu. Jadi aku jualan baju, kayak aku bikin konten segala macam. Dan dulu YouTube tuh belum ada duitnya kayak sekarang gitu. Belum ada AdSense-nya ya? Mungkin ada AdSense-nya tapi ya istilahnya nih kadang-kadang kita bikin YouTube setahun penghasilan 1 juta. Setahun? Ya, setahun. Jadi belum berasa gitu. Nggak ada yang istilahnya kalau kita mau buat duitnya buat beli kameranya aja itu nggak cukup. Jadi YouTube itu jadiin hobi waktu lagi jualan gitu. Oke. Tapi makin kesini kan orang nggak ada yang tahu namanya perubahan zaman. Pertama kali dapat subscriber 1 juta tahun berapa tak? Pokoknya YouTubeku tuh 3 tahun itu nggak subscriber 100.000 aja susah tuh. Selama 3 tahun awal? Iya itu susah. Terus? Nah waktu 1 juta itu mungkin di 2014 kali, apa 15 aku lupa sih. Sekitar itu? Ya apa 2016 gitu ya, pokoknya lama lah. Yang paling cepat meningkatnya dari 1 juta ke berapa? Nah itu aku juga lupa Gus. Kamu tuh banyak makan apa sih lupa mulu? Gus, aku tuh emang dari kecil apa-apa dibikin lupa.
Karena gini Gus, aku tuh kan punya adik banyak. Termasuk si Torek ini. Torek. Ini aja kadang aku lupa dia nomor berapa. Adikmu berapa sih? Hah? Adikmu berapa? Tunggu aku hitung dulu. Kalau nggak salah 10 deh Gus. Papa mamamu tuh punya anak 11. 11. Jadi Kamu nomor 1. nomor 1. Jadi tuh gini dulu. Dulu tuh Rek, kan Rek, kamu nomor berapa Rek? Nomor 4. nomor 4. Oke. Masih single. Masih single. Oh, Iya. Torek masih single. Janda ada yang mau? Nah. Tapi Gus, dulu tuh kan ada yang aneh ya. Dulu kan aku sempat juga masuk sekolah ya waktu di SMP itu kan. Heeh. Jadi waktu aku SD ke SMP itu, kan kalau orang-orang ya dari keluar kota atau kemana kan pasti bawa oleh-oleh. Ada yang bawa buah tangan, bawa baju, bawa gantungan kunci. Kalau orang tua aku tuh setiap pulang bawa bayi baru Gus. Tiap pulang bawa bayi baru, bener-bener istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah untuk melahirkan. Istiqomah meteng tak kandani. Itu hamil tuh Bener. meteng bahasa Jawanya. Iya, jadi setiap pulang tuh, wah bayi baru lagi nih. Nah kan bapak ibumu punya anak banyak 11. Kamu sama Mpok Nur kira-kira punya anak berapa? Kita sih, Ponur sih rencana kita nggak banyak-banyak, 16 sih. Bercanda Gus, bercanda. Tadinya tuh gini kan kalau udah 11 ke 11-an kan jadi PS Pati nggak usah ngegaji pemain udah banyak. Udah 11 ya? Iya. Anak sendiri ya? Iya. Nggak bercanda, soalnya itu sebenarnya tergantung istri. Kan kalau Kamu berapapun siap? aku berapapun siap. Yang penting tuh istri. Kenapa? Karena yang melahirkan, yang mengandung, yang menyusui kan istri. Jadi kita harus tanya istrinya. Oh, kalau suami cuma nitip doang ya? Hah? Suami cuma nitip doang ya? Iya, nitip. Jadi gitu ya Gus. Aku tuh masih ingat ya Bapak Ibu, mas-mas adik-adik ini. Bulan puasa kemarin sebelumnya awal pandemi. Aku kan bikin YouTube sama keluarga Asik waktu itu. Sekarang A7 tambah si A7 sekarang. Jadinya Asep. Sekarang Asep, A7. Nah, kalau dulu Asik. Waktu itu si Mpok Nur ini kan konsultasi nih soal agama. Nah, salah satunya adalah membahas soal pernikahan. Maka puasa 2 tahun yang lalu awal pandemi aku bilang, Mas Anang, kalau memang Mpok Nur sama Atta sama-sama jatuh cinta ya sudah dinikahin saja. Maka kenapa kemudian akhirnya yang memberikan nasihat pernikahan aku itu gara-gara si Asanti bilang, ya udah nanti Gus yang urusnya pernikahannya sekaligus memberikan nasihat pernikahan. Awalnya begitu. Aku mau kalian segera menikah supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Hah? Iya. Ya kan kalian Bener public juga. figure, makanya kalau kalian menikah muda tuh aku malah seneng. Kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk nikah muda? Supaya ini segera semangat yang muda-muda segera menikah. Karena gini, biar hidup tuh kita punya tujuan, punya goals yang lebih pasti. Dulu mungkin goalsku kayak membanggakan keluarga ataupun menggapai cita-cita kayak gitu kan. Kalau sekarang goalsku adalah pengen Membahagiakan istri. Iya, bahagiain istri. Kalau keluar rumah tuh ada niatnya ibadah gitu loh Gus. Jadi menurutku lebih baik lah. Karena doa istri itu kan katanya baik banget buat para suami kalau lagi berjalan keluar. Makanya ada tetangga itu sukanya kalau berangkat kerja itu nyium istrinya. Makanya istrinya dia bilang sama suaminya, "Pah, tuh lihat tuh istri tetangga, suami tetangga. Setiap kali mau pergi nyium istrinya." "Kok papa enggak?" Suaminya jawab, "Sebenarnya mah aku juga pengen cium tapi belum kenal," katanya. Aku maksudnya itu. Masa mau nyium istrinya tetangga? Terus sekarang terjadi. Si Mpok Nur kalau keluar doain kamu. Doain gitu. Jadi berjalannya waktu jadi ada motivasi yang lebih. Yang dulunya misalnya kayak aku kan bikin apa aja tuh ya Gus. Aku tuh orang yang paling nggak tahu. Tadinya mau fokus kemana dulu aku nggak tahu. Sekarang? Nah sekarang lebih tahu gitu. Dan kalau tadi nyambung sama pertanyaan Gus pertama, kenapa join di YouTube? Karena YouTube itulah tempat iklan ataupun tempat promosi yang kita bisa bikin secara gratis. Oke. Dulu kalau iklan di koran bayar nggak Gus? Bayar. Kalau iklan di TV bayar mahal Mahal banget. Billboard mahal. Mahal. Cuman ada satu tempat iklan untuk berdagang dari kampung siapapun dimanapun bisa. Tempatnya adalah? Sosmed.
Wow, tuh dengerin. Ada Yosmed. Instagram, ada Facebook, ada YouTube, Sekarang TikTok. ada TikTok. Sekarang ada salah satu anak di tempatku, itu dia dari TikTok ya. Kadang-kadang orang bilang ngapain sih kamu TikTokan? Awalnya dibilang gitu kan, alay segala macam. Sekarang bisa ngasih rumah, bahkan ngasih mobil ke orang tuanya. Dari TikTok. Dari TikTok. Bro Atta tahu nggak seorang TikTokers yang cuma begini? Iya. Yang Itu followernya 100 juta ya? 108 juta followersnya. Orang Senegal, namanya Habib Lami. Jadi kalau dia bikin konten, nggak pernah ngomong sama sekali. Cuma gini. Orang jatuh ditiruin. Sekarang sekali posting iklan ke dia berapa coba? 2 miliar. Coba, 2 miliar. Artinya apa? Ini semangat loh kalian-kalian. Mas Atta ini hanya sampai SMP loh. Sekarang bisa menjadi miliarder. Kamu tiap hari udah kuliah, mondoknya di Ora Aji, atau mangan gratis, turu gratis. Atau bahkan semalam tuh lucu lagi bro. Jadi panitia beli snack, atau mau untuk tamu di depan. Sama santri dibawa ke belakang, malah dimakan sendiri. Itu hanya terjadi di Ora Aji. Kalau kamu nggak lebih hebat dari Papa Atta, oh kamu kebangetan. Tuh dengerin santri-santri. Makanya Atta kasih nasihat untuk teman-teman santri, adik-adik kamu ini. Ya, aku itu sempat punya salah satu impianku adalah banyaknya anak-anak muda dari Ponpes itu yang bisa menjadi warna sendiri ya bagi agama, bangsa dan negara. Dengan caranya berkaryalah di sosmed juga gitu. Oke. Karena walau bagaimanapun dunia itu sekarang memang berubah dan digital itu kenyataannya sekarang. Jadi kalau kita nggak nyentuh itu, nanti keluarlah kreator-kreator yang mungkin nggak sempat diajarin agama nih sama Gus Miftah. Gitu. Oke. Makanya aku kemarin kan sempat lagi coba bangun juga nih Gus, kayak Gus Miftah gitu bikin konten. pesantren. Nah salah satunya tuh aku pengen mereka itu aku ajarin mereka, murid-muridnya tuh ada prakteknya Gus. Jadi mereka itu belajar ngambil video, belajar ngedirect, belajar bikin live, belajar ngedit, belajar. Jadi bikin konten. Iya bikin konten, kan bisa apa aja, bisa kegiatan misalnya mereka bikin short movie, apa di sini mereka bikin. Ini kalau Papa Atta ini turnamen. ke pondoknya Gus Reza, ke pondoknya Gus Alam, Gus Yusuf itu begitu masuk santrinya ribuan. Wow. Kapan-kapan kita bikin sowan-sowan ke kiai-kiai ya? Boleh, boleh. Tak goleke Insyaallah. Gus, tak goleke. Loh, kan nggak apa-apa kita berbagi ilmu Atta. Benar. Karena gini, kalau misalnya nggak dari kita, siapa lagi gitu kan? Tuh. Kalau nggak anak-anak muda di sini ya, kakak-kakak, abang-abang semua yang punya keyakinan, apalagi umurnya masih muda. Aku tuh selalu nanemin kalau anak-anak muda tuh kamu punya aset yang nggak dipunyai orang tua. Apa itu? Umur yang masih muda. Tuh. Kamu masih bisa gagal. Umur yang masih muda betul. Carilah kegagalan kamu di mana. Kalau hidup itu nggak pernah gagal, dia nggak akan berhasil. Mungkin kita lihat nih Bang Putra Siregar, bro-bro di belakang ini, Gus-Gus semua. Untuk dia mencapai sesuatu tahap dia itu bisa berhasil, maupun dunia maupun akhirat, pasti banyak ujiannya. Mungkin orang lihat, oh di YouTube kok bisa berhasil, kok jadi entrepreneur bisa berhasil misalnya, menurut orang. Orang kan nggak lihat 15 kalinya harus gagal dulu. Bangkrut, pernah nggak punya duit, akhirnya jualan konter, di konter HP, kemana-mana, ke terminal. Karena orang nggak tahu itu kan. Oke. Tapi kalau kita masih muda, ya kalau aku bilang ya kalau ada anak-anak SD, SMP, Bang gimana sih awal mulanya? Selama kamu umurnya SD, SMP, SMA, belajar yang giat, carilah gimana kamu bisa gagal. Kalau kamu langsung dalam pikirannya berhasil doang, ketika kamu coba, kamu gagal, kamu nyerah. Ketika kamu nyerah di saat itu, kamu itu baru gagal. Kegagalan sebenarnya adalah ketika menyerah, bukan ketika kamu gagal. Kegagalan itu adalah ketika kamu berhenti untuk nggak mencoba. mau mencoba. Oke. Itulah kegagalan sebenarnya di hidup. Jadi sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Daru, nyambung Daru, mau ada Mas Atta. Kamu bikin lagu bisa diterima lagu keberapa? Lagu ke-30. Tuh. Lagu ke-30. Bikin lagu dari 1 sampai 30, baru terima masyarakat yang Ya. lagu ke-30. Lagu apa yang terima pertama kali? Pertama kali Tibomburi. Tibomburi. Nggih. Jenenge geblak, Bro. Ya, bener. Ngapa jenenge ra geblak wae?
Kan tiba mburi geblak. Iya. Lah tiba ngarep jenenge Jungkel. jungkel, tiba miring jenenge gelundung. Nah. Gelundung. Itu dari 2010. 2010. Saya bisa menikmati panggung di Kamu menciptakan lagu pertama kali tahun berapa? 2010 2010 sampai sekarang. sampai sekarang. Ya. Yang diterima ke 30 itu tahun keberapa? 2016. Dari 2010 2016 baru terima. Itu bukti kan berarti 15 bukti. tahun, 16 15 tahun. tahun. 5 tahun ya. Dari 2010 6 tahun Oh, 6 coba. tahun, 6 tahun, 6 sorry. tahun. Keren. Padahal kamu dulu pernah nggak mimpi jadi artis? Apa? Mimpi jadi artis pernah nggak? Enggak pernah. Nggak pernah karena nggak pernah tidur ya? Iya. Yo, hai loro. Iya aja. Ya aja. Gitu. Kalau Ata pernah nggak dulu mimpi jadi orang top tuh pernah nggak Tak? Enggak, dulu aku yang penting, aku punya adik kan 10. Apa yang aku lakuin untuk jadi tulang punggung keluarga. Us. Tapi aku punya rahasia Gus. Apa tuh? Cara untuk rezeki kamu lancar. 1. 1, hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu. Tuh dengerin ya, hormati orang tuamu. 1. 2. 2, kasih rezeki kamu ke orang tuamu walaupun sedikit. Kasih ke orang tuamu walaupun sedikit. Iya, misalnya penghasilan kita bulannya 300.000, kita kasih aja 50.000 atau 30.000 nggak Sekarang apa-apa. begini, kamu kan udah punya Mbak Nur. Heeh. Mbak Nur, kamu pemberian kamu ke orang tua kamu berkurang nggak? Enggak lah, Tetap ya, tetap ngasih ya. tetap karena itu kunci rezekinya. Dulu aku, misalnya aku punya penghasilan waktu itu alhamdulillah ada 500.000. Ya 100-200 ribunya beli beras lah, beli apalah gitu. Yang penting kasih, even sedikit. Even orang tua kamu lebih mampu, anak ngasih ke orang tua itu kunci rezeki. Itu aku udah buktiin ya, aku ketika ngelakuin itu rezeki kamu lancar dan apapun yang kamu impikan tuh jadi terasa dekat. Even cuma niat, even Niat misalnya aja. niat nih, pengen umrohin orang tua. Itu baru niat aja rezeki kamu 2 bulan berikutnya lancar. Lancar. Niat nih pengen ngasih orang tua mobil. Misalnya tahun depan atau 2 tahun lagi tiba-tiba dalam 3 bulan bisa ngasih buat orang tua. Itu hanya niat. Gitu. Jadi menurutku orang tua itu adalah salah satu kunci rezeki selain berbagi ya ke sesama. Tapi orang tua itu doanya ibu tuh. Oke. Makanya aku selalu bilang kalau ada anak-anak bisa kasih orang tuanya walaupun berapapun. Even cuma 50.000 per bulan. Aku yakin berkahnya anak itu, doanya, segala macam ibunya. Bahagia di situ kunci rezeki Gus. Luar biasa. Ata, ini nyanyi dong, bisa kamu. Aduh, aku tuh bukan menyanyi Gus. Ya kan, aku aja bukan bisa nyanyi dikit-dikit. Kan penasaran, kamu kemana lagunya kan viral tuh. Trending tuh. This is Indonesia. This is Indonesia, bahkan sampai orang luar negeri sana juga nyanyi. Itu kamu nyiptain sendiri? Alhamdulillah. Aku tuh lebih suka nyiptain lagu daripada nyanyi sebenarnya. Gus. Oke. Jadi aku nyiptain lagu, nanti suruh penyanyi yang nyanyi. Oh. Gitu, suka nulis liriknya. Ya sekarang nyanyi apalah, po ame-ame atau apa. Aduh, apa ya Gus ya? Apa pelangi-pelangi kayak apa. Kamu tahu nggak siapa yang lukis pelangi? Allah. Salah, Agung. Pelukismu Agung gitu. Tahu nggak siapa ibu kita? Kartini. Kamu tahu nggak siapa nama asli ibu kita Kartini? Aku tahu. Harum namanya. Harum. Tapi aku ada lagu yang paling aku nggak suka. Apa tuh, Judulnya Setruk. Stroke. Bener. Ada itu, Gus? Ada, lagunya Setruk. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kan Setruk. Ada lagi, lagu judulnya Hoak. Oh, gimana tuh Gus? Hati senang walaupun tak punya uang. Ngalah hoak. Siapa bilang gak punya uang senang. Coba nyanyi apa kamu? Aduh. Habis ini ada pertanyaan. Anda boleh bertanya. Pertanyaannya bagus langsung dikasih uang sama Mas Putra Siregar. Ada tanya jawab. Siapkan pertanyaan setelah ini. Atau gini, Apa? siapa yang pertanyaan paling bagus aku kasih handphone. Tuh. 3 ya Gus. Ada 3 handphone mereknya. Apa aja nanti dikasih tahu ke Gus. Oh. Nggak tahu yang ready apa. Oh yang ready Tinggal apa? dikirim. Oh tinggal Nanti. dikirim. Tinggal catat namanya. Ada 3 HP dari Papata. Dari Papata 3 HP. Kalau bisa HP-nya kasih ke yang pertanyaannya ini, nanti HP-nya digunain buat belajar yang rajin Ustaz. Tuh.
Nanti juga masih ada uang cash dari Mas Putra Siregar. Ja, nyanyi dikit aja. Nyanyi apa Gus? Apalah. Tapi ada lagu itu yang membingungkan orang tua itu juga ada itu. Apa tuh Gus? Ambilkan bulan kan kurang ajar banget tuh itu. Bulan suruh ngambil gitu loh. Nah, ada lagi lagu yang itu ngawur itu. Apa tuh Gus? Cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Saya itu petani tak. Yang namanya mau nanam jagung nyangkulnya nggak usah dalam-dalam. Ngapain dicangkul dalam-dalam? Itu lagu Po Ame juga ngawur itu. Po Ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu, itu bohong tak? Emang aslinya apa Gus? Sejak kapan dan di mana ada belalang dan kupu-kupu kalau siang makan nasi malam minum susu? Kok cerutak cangkemnya belalang itu? Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil salah tak? Kenapa tuh Gus? Ini lagunya bapak yang siang makan nasi malam minum susu, anaknya apa bapaknya? Bapaknya. Kalau anak siang minum susu malam minum susu, gimana sih? Ngawur Bener lagunya. juga ya. Ya bener lah. Banyak ilmu yang didapatkan hari ini ya. Ya ilmu ngawur tadi itu. Ilmu ngawur. Ada lagi lagu yang menghina mbahnya. Hah, ada juga? Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Kan ngenyek menghina mbahnya toh. Masa mbahnya jemput sekolah, nenek sudah tua, giginya di jendela, danco itu. Ayo nyanyi. Pak. Nyanyi apa Gus? Ya, ini penasaran, solawat kayak apa kayak. Coba Gus yang aku ikutin Gus aja, Gus nyanyi apa aku ikutin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa billahi rasulillah wa kulli bibillah bi alil badriya Allah. Tapi selawat iki mau toh sing paling apik kalau ikan daru apik biyangan pasti suaramu tuh. Ini apik banget, Bro. Yakin, Bro. Nanti kecetit. Jadi Bapak Ibu, sekedar tahu, saya dengan Mas Daru ini beda agama. Saya Muslim, Mas Daru Katolik apa Kristen? Katolik. Tapi coba Anda lihat, Mas Daru ini acara pondok sudah datang 3 kali ini Le, ya. Ya. Dan tidak ada jarak yang memisahkan antara saya dengan Mas Daru. Kenapa? Saya sering mengatakan apa? Agama itu untuk diamalkan bukan untuk diperdebatkan. Nah, kan keren. Apalagi kalau ada Denny Caknan di sini, walah mau digarapi tok. Daru pegang mic, Denny pegang mic. Apa bilang Denny? Daru, ayo, ashadu. Sadat. Caidan kayak hari ini di Jakarta dia. Coba kita indah, inilah Indonesia. Makanya kemarin kan Ata sebelum ke pertanyaan jawab, kan kemarin kamu dijadikan duta bela negara Le. Nah, coba sampaikan soal bela negara dikit aja. Kalau kita itu ya kalau bela negara itu lebih nanemin bangga akan produk-produk Indonesia. Bangga akan budaya Indonesia. Karena buat apa coba kita lihat ke negara Korea ya. Mereka bikin lagu, bikin film, bahasanya tetap Korea. Nggak jadi bahasa Inggris. Tapi mendunia. Karena mereka bangga dan mereka yakin sama produk mereka, sama bikinan mereka. Even dia beli produk, dia mending beli produk Korea daripada beli produk luar. Gitu. Nah itulah yang harus ditanemin gitu Gus sama kita-kita. Karena kalau kita semua sudah beli produk kita sendiri, insya Allah kan pedang-pedang yang laku kita juga. Duitnya ke kita juga. Majulah ekonomi kita dan kita semua bisa bahagia. Itu salah satu tugas yang mau bela negara itu ya, duta bela negara. Contohnya ini bikin lagu-lagu Jawa juga bisa diterima nasional. Betul. Ambiar, ya Le. Ambiar. Kamu bangga nyanyi lagu Jawa? Bangga. Aku tuh pernah juga
lagu Jawa tapi Apa susah. judulnya? Calon Bojo. Oh iya, sebelum menikah itu ya Mas ya. Gimana lagunya? Lagunya Trending gimana? juga itu. Aduh. Lupa Enti lagi. calon bojomu sopo. Dari ki rapi dong lele. Sampun, Kamu udah nikah apa? sudah nikah. Kapan? Juli 2020. Lah, kowe kok ora ngundang aku. Corona, jalur corona. Oh, jalur corona. Komunitas Rondo Mempesona. Wah, Iya. masuk. Masuk deh. Jawabnya buatan enten. Oke, pesan terakhir sebelum Mas Atta kembali ke belakang dan kita tanya jawab. Gini aja, ada 3 HP dari Mas Atta yang bikin pertanyaan Mas Atta. Ah, gimana kok yang bikin pertanyaan aku? Iya kan biar mereka jawab dapat HP. Atau dibalik, kalian bertanya yang jawab Mas Atta. Nah, ya udah. Enaknya kita yang tanya sih. Lah makanya aku bilang gitu tadi kamu, hah? Oke, yuk ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Atta Lilintar. 1 HP dari Cina. Oh, bukan Cina ya. Tapi sekarang semua HP dari Cina sih. Aduh, Semua. nggak awet bro. Makanya Nabi pernah bilang, belajarlah sampai ke negeri Cina karena semua sekarang dibikin di sana. Aku tuh nggak percaya kalau corona dari Cina. Tapi Buktinya apa? apa tuh? Biasanya bikinan Cina itu nggak awet. Ini awet banget. Awet berarti kan? Kayaknya masuk Indonesia, coronanya sudah kena apa? Sudah kena Bahan pengawet. formalin, makanya awet banget. Nah, yo kamu kalau ngasih HP jangan Cina atau malu-maluin Atta Halilintar. Iya, yang bagus. Iya bagus. Yo, pertanyaan dari Atta Oke. Halilintar. Yang pertama. Apa yang dilakukan pas kita lagi sholat, Hmm? dia akan membuat sholat kita batal. Tapi Ayo. kalau nggak dilakukan, sholatnya nggak sah. Iya. Nah, Angkat tangan. jadi tadi ingat dulu pertanyaannya sekali lagi ya. Aku aja lupa. Apa yang dilakukan, dia harus dilakukan pada saat sholat. Ah. Tapi Kalau nggak dilakukan, kalau kita lakukan batal sholatnya. kalau nggak dilakukan batal sholatnya. Kalau nggak dilakukan nggak sah sholatnya. Ah oke, nggak sah sholatnya. Coba siapa yang milih? Ayo. Tunggu Apa? dulu, tunggu jangan jawab dulu sampai mic-nya nyampe ya. Apa garuk-garuk iki? Kamu salah ngomong loh. Apa, Ibu? Garu-garu. Garu-garu katanya, Gus. Emang ada di sholat harus garu-garu? Iki santri ngendi ya iki? Salah. Salah. Saya angkat dulu. Pegang dikasih mic sendiri, jangan mic-nya Mas Atta. Dikasih Oke. mic sendiri. Jangan ganti-ganti mic. Coba itu mbaknya yang putih, Nis. Apa? Namanya siapa dulu? Namanya Ica. Ica, santri mana kamu? Eh, Kamu dari mana? Dari Tempel. Dari Tempel kana? Iya. Oh ya. Wudhu. Wudhu. Wudhu itu kan gak dilakukan ya pas sholat ya? Dia tuh sebelum sholat. salah. Ah, kamu maksudnya di dalam sholat kan? Dalam sholat. Oke. Ayo. Pas sholat dilakukan. Kamu tunjuk Nis. Udah 2, udah 3 nih, salah nih. Keren juga ya pertanyaan aku Ini ya. masnya. Apa? Menggerakkan badan. Menggerakkan badan. Maksudnya sholat karo push up ngono. Nggih mboten ngoten Gus, maksudnya ibaratnya aku garuk-garuk napa-napa. Kan garu-garu membatalkan emang kalau lebih Iya. dari 3 kali. Ah. Tapi itu wajib nggak dilakukan dalam sholat. Ya. Enggak kan Gus? Enggak. Enggak, salah. Ayo itu santri itu tuh. Santri, Tuh, Nis, santri Nis. ini, Ini santri. tuh. Saya Lestari, jawabannya salam sebelum waktunya. Apa? Salam pertama sebelum waktunya. Bikin ngomong apa kemu Salam Abah, salam. Kan salam itu yang pertama wajib dilakukan dalam sholat, tapi kalau belum waktunya dilakukan, maka batal. Betul! HP dari Bapak Atta. Itu santri Betul. sini. Santri Terima kasih. Wih, Pak Lestari. sampai terharu loh, Ustaz. Gus, sampai nangis loh. Kamu nangis guleng-guleng gitu loh. Kan terharu gitu loh. Pertanyaan kedua. Semangat ya. Sampai aku jadi merinding kalau lihat nangis gitu, Gus. Itu nggak nangis. Apa tuh? Kelilipan. Oh. Nangis Ayo, ya. siapa lagi santri? Itu santri dari Lampung. Wih, keren. Jadi terbuat dari mani gajah. Sekarang pertanyaannya dari Gus. Pertanyaan kedua. Oke, Pertanyaan kedua. kita harus lebih sulit ya pertanyaannya ya. Aku gampang aja kok. Sekarang dari aku lagi deh, Gus terakhir. Oke. Oke. Pertanyaannya adalah, ada nggak yang tahu
Nama adikku, 10-10-nya. Modar. Ya. Ada yang tahu? Tuh itu tahu tuh katanya tuh. Tahu, Kasih mic, 10-10-nya ya. 10 lo ya. 10 ya. Ayo. 10. Nama panjang apa pendek, Gus? Pokoknya nama. Oh, nama panjang katanya. Nama Oke, panjang. panjang loh. Dia mereka yang mau. loh, Gus. Nantang lo. Ayo, Mbak. Oke. Ini bentar, ini pegang mic duluan. Ayo, Mbak. Tremor katanya, Gus. Hah? Lagi tremor, tangannya geter. Oh, tangannya getar. Mungkin lagi dipijit. Apa ya? Yang pertama Sawah Halilintar. Iya. Enggak urut enggak apa-apa. Tarik Yang mana 10? Halilintar. Sa'i Halilintar, Abaharia Halilintar, Fateh Halilintar, Saleha Halilintar, Fatimah Halilintar, Saleha Halilintar, Khatan Halilintar. Sabun. Udah ya, Mas. Kayak penggemarnya ampun tuh kayak gini, ngerti kabeh iki. Sa'i Halilintar. Udah berulang ya? Udah. Solehanya 2 kali. Soleha 2 kali. Muntas Halilintar. Kok aku jadi bingung juga ya, adik saya yang mana ya? Soalnya nggak berurut, susah. Ayo. Tapi sebenarnya itu tadi ada yang salah sih, udah 2 double. Ayo solehanya double. Double. Mbaknya yang tadi berdiri pakai kacamata. Nah itu tadi yang pakai kacamata. Pakai kacamata ganti. Ganti Nis. Oke, Mic-nya. nggak apa-apa. Belum Tetap rezekinya. semangat ya. Nanti masih ada Bang Putra. Halo Bang Atta. Halo. Halo. Yang pertama kan Bang Atta Halilintar. Oke. Kedua Sohwa Halilintar. Nama lengkap gak? Nggak apa-apa, udah itu nggak apa-apa. Oh ya, yang kedua Sohwa. Oh lengkap juga bisa? Kalau kayak gini bisa lupa juga sih, tapi biasanya ingat. Terus yang ketiga. Yang ketiga Sajidah Halilintar. Yang keempat Torik Halilintar. Yang kelima Sa'i Halilintar. Yang kelima Abkaria Halilintar. Yang keenam Sa'i Halilintar. Yang ketujuh Fateh Halilintar. Yang kedelapan Muntas Halilintar. Kesembilan Saleha Halilintar. Ke-11 kah? Saya ulangi boleh nggak? Ya sekali lagi. Tarik napas, tahan napas 3 menit. Grogi ini ketemu Bang Atta. Ayo, 1. Yang pertama Bang Atta Halilintar, yang kedua Soho Halilintar, ketiga Sajidah Halilintar, keempat Torik Halilintar, kelima Abkaria Halilintar, keenam Fatimah Halilintar, keenam Sa'i Halilintar, ketujuh Fatimah Halilintar, kedelapan Fateh Halilintar, ke-9 Muntas Halilintar, 10 Saleha Halilintar, dan ke-11 Kahatan Halilintar. Wow, penggemar sejati. Namanya siapa? Rizky Dianti. Rizky Halilintar. Boleh dicatat ya nama-namanya tadi ya. Nis. Dari mana mbaknya? Kulon Progonya mana? Deket bandara bro, dari sana. Niat ke sini. Oh, dari Ahatim Jogja. Ahatim Jadi Jogja. fanbase-nya ada seluruh Indonesia, Gus, alhamdulillah. Sombong amat. Kan ngasih tahu, Gus. Oh, ngasih tahu ya. Sahabat tahu, mereka semua bisa ikut ngaji sama Gus. Oke. Soalnya saya pengen yang nonton saya juga semuanya ilmunya banyak juga kayak Gus. Amin. Makanya saya sering undang Gus ke podcast saya. Apaan? Kalau bisa tiap hari mau nggak Gus? Kan kita mau bikin acara sendiri. Oh, siap. Ini 3 ya, Bah. Satu lagi karena Mas Atta adalah duta bela negara. Aku kebetulan ngundang teman-teman dari UGM, dari UMY, ada presiden mahasiswanya semuanya. Ada yang mau menitipkan pertanyaan nggak nih untuk Mas Atta sebagai duta bela negara? Silakan. Mana yang dari BEM UGM? Dari BEM UGM mana? Berdiri dong. BEM UMY, BEM UMY. BEM UNY, BEM UPN. Silakan ketua BEM-nya. Ketua BEM. Saya persilakan, maju aja deh. Apa yang mau disampaikan sama Mas Atta? Ini kampus yang paling sayang sama ibunya itu UMY. Kenapa tuh Gus? Umi.
Ngapunten lho Gus, soalnya sing gare larang ngono kuwi ne Gus. Jadi Gus salam lho iki. Ini dari mana Mas? Perkenalkan saya Akil dari BEM UNY. 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 UNY, Universitas Ning Negeri Yoikip. Yogyakarta. Ning Yoikip. Kan dulu IKIP. Ya mantan IKIP. Apa Akil? Izin bertanya Bang Atta. Siap. Bagaimana cara pemuda sekarang untuk bisa memberikan kontribusi pada negara? Karena melihat, mohon maaf sebelumnya, teman-teman mungkin mahasiswa ketika menyampaikan aspirasi ada pembungkaman dan lain-lain. Nah, bagaimana mungkin cara terbaik yang sekiranya mahasiswa bisa memberikan kontribusi dan juga bisa menyampaikan aspirasi dengan benar? Ya siap, sik. Ini aneh loh, mahasiswa tanya sama anak SMP loh ini. Tapi keren loh bro. Lo kalau jawab berarti udah kayak doktor honoris causa, doktor HC, doktor honoris causa, doktor honornya kaos, lumayan loh itu. Karena duta kan. Nah, Duta. Oke, pertanyaannya bagus, HP ketiga untuk kamu, jawab. Oke. Ya silakan Gus dijawab. Yang duta bela negara siapa Oke. Le? Kalau menurutku mahasiswa itu adalah pembela-pembela negara Gus. Karena dengannya adanya mahasiswa, biasanya mahasiswa inilah yang menjaga kestabilan sebuah negara ini gitu. Tapi kalau yang aku dikasih tahu di bela negara, sebenarnya kamu harus mendalami apa yang luti gitu, yang kamu suka gitu. Jadi misalnya kalau di bela negara kemarin, kalau kamu suka musik, ya kamu serius di musik, jangan lupa selipkan jiwa nasionalisme di situ. Di musiknya? Di musiknya. Kalau kamu bikin film, jangan lupa ada nasionalisnya. Kalau kamu punya dagangan, jangan lupa kalau bangga jangan hanya taruh di sininya New York, Boston, taruhlah Jogja. Kalau pacaran? Jakarta. Kalau pacaran? Cepat-cepatlah nikah. Itu bagian dari bela negara ya? Iya, karena kan Indonesia ini kita harus cepet-cepet nikah. Beda sama di luar. Oh, kalau dulu gak ada pernikahan ya? Oh, masuk. Masuk. Karena saya punya orang Islandia itu mereka gak ada pernikahan. Jadi ya senang-senang kumpul-kumpul. Namanya kalau di sini kumpul kebo. Hati-hati kalau kamu suka kumpul kebo, punya anak namanya gudel. Nah. Apa tuh Gus? Jadi anaknya kerbau itu bahasa Jawanya namanya gudel. Nah, jadi gitu, bela negara versi Atta Halilintar. Keren. HP ketiga dari Pak Atta untuk Mas Akil. Nah, tepuk tangan. Jadi luar biasa itu. Kalau mimpi basah itu namanya Akil Baleh. Kalau ketangkap basah namanya Akil Mukhtar. Dulu ketua MK.